Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Filsafat Ekonomi Islam akan membahas tentang strategi pembangunan ekonomi perspektif Islam. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Dela Ananda Putri, NIM 4119172, Emi Dwi Setianingsi 4119173, dan saya sendiri, Heni Maulina Sodik 4119174. Materi yang pertama yaitu strategi pembangunan ekonomi perspektif Islam. Yang pertama, membangun kualitas pribadi manusia. Yang kedua, stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, keadilan, pemerataan, dan pertumbuhan. Yang keempat, pengendalian konsumsi dan prinsip hidup sederhana. Yang kelima, tujuan ekonomi Islam. Bagaimana cara kita membangun kualitas pribadi manusia? Pembangunan kualitas manusia pada dasarnya bertumbuh pada pendidikan untuk membentuk karakter dan kecerdasan bangsa untuk melakukan pembangunan ekonomi yang manusiawi dan bermartabat. Dalam pandangan Al-Quran, pembangunan kualitas hidup manusia bukan hanya pembangunan fisiknya dan duniawi sifatnya, tetapi juga pembangunan jiwanya, pembangunan spiritual yang menjangkau kehidupan manusia di akhirat. Pertumbuhan ekonomi tersebut didasarkan dan ditujukan untuk membentuk kualitas hidup manusia, sehingga pemerataan dapat terwujud dalam kehidupan nyata dan pembagiannya atau distribusinya dapat berjalan. Stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi Islam membutuhkan stabilitas keamanan dalam suatu negara. Tanpa keamanan suatu negara, maka akan mengalami kekacauan akibat konflik kekerasan yang berkepanjangan, sehingga ekonomi Islam tidak dapat diwujudkan. Karena itu, stabilitas keamanan suatu negara harus dapat ditegakkan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan berkesinambungan. Juga mengandung sisi yang lebih luas, yaitu pertumbuhan untuk kemajuan aspek materi dan spiritual manusia. Yang keempat, ada pengendalian konsumsi dan prinsip hidup sederhana. Konsumsi dalam arti ekonomi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan tujuan manusia mengkonsumsi adalah agar memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dalam arti terpenuhinya berbagai macam keperluan, baik keperluan pokok, sekunder, barang mewah, maupun kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Namun realitasnya, kehidupan manusia modern di kota-kota besar dunia saat ini menunjukkan tingkat konsumsi yang tinggi dan berlebihan. Semangat materialisme, hedonisme, dan konsumerisme telah menjadikan uang sebagai ukuran segala-galanya, karena dengan uang akan mendapatkan segala apa yang diinginkan dan segalanya membutuhkan uang. Saat ini, uang tidak lagi menjadi alat tetapi menjadi kekuasaan dan tujuan.
Kemudian ada pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana terdiri atas dua pengertian pokok, yaitu pola hidup dan sederhana. Menurut Wijaya, pola hidup adalah cara berperilaku sehari-hari sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Contoh kegiatannya adalah makan, mandi, olahraga, dan belajar. Pola hidup. Yang terakhir ada tujuan ekonomi Islam. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Secara umum, tujuan-tujuan itu adalah yang pertama, menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Yang kedua, memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Kemiskinan bukan hanya merupakan penyakit ekonomi, tetapi juga mempengaruhi spiritualisme individu. Dalam hal ini, Islam menomorsatukan pemberantasan kemiskinan. Kemudian yang terakhir, tujuan ekonomi Islam mempertahankan stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.